Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Safitri dari kelas 2 BKID, NIM 2017101177. Akan sedikit menjelaskan mengenai kodifikasi hadis. Yang pertama, mengenai hadis-hadis Rasulullah tentang penulisan hadis. Yang kedua, penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, penulisan hadis pada masa sahabat. Yang keempat, pembukuan hadis pada masa tabi'in. Yang kelima, jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah. Yang keenam, para penyusun pertama kitab hadis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai hadis Rasulullah tentang penulisan hadis. Hadis Rasulullah yang pertama yang saya ambil yang berbunyi An Abi Sa'idin An Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'ani falyanhuhu. Dari Said Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya dihapus." Hadis riwayat Muslim. Selain itu ada hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah, Kola, kana rojulun minal ansori yajlisu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fayasma'u minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-haditha fayajibuhu wala yahfazhu. Fasyaka dzalika ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asma'u inka haditha fal ya'jibuni wala fadhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'in biyaminika wa awama'a biyazihil qudri. Yang artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia terkagum-kagum, tetapi dia tidak dapat menghafalnya. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar hadis darimu dan hadis tersebut membuatku terkagum-kagum. Akan tetapi aku tidak dapat menghafalnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Gunakanlah bantuan dengan tangan kananmu," sambil beliau mengisyaratkan menulis dengan tangannya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai penulisan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tidak dicatat secara resmi sejak awal. Berbeda halnya dengan Al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam dan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan Al-Quran sudah berlangsung secara resmi pada masa Rasulullah di bawah pengawasan Rasulullah sendiri. Namun, hadis tidak dicatat dengan baik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan budaya tulis-menulis ketika itu tidak mendukung. Sahabat yang mampu menulis juga relatif sedikit jumlahnya. Selain itu, alasan yang paling masuk akal dan diterima yaitu tidak ditulisnya hadis pada masa Rasulullah hidup dikarenakan kekhawatiran akan tercampurnya firman Allah dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulisan hadis pada masa sahabat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebenarnya para sahabat tidak kesulitan dalam mencari hadis-hadis Rasulullah karena masih segar dalam ingatan mereka tentang kebersamaan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kekhawatiran para sahabat akan terjadinya kedustaan dan kekeliruan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat mereka sangat berhati-hati dalam menerima hadis-hadis walaupun dari kalangan sahabat sendiri, karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya seperti Az-Zubair, Ibnu Abbas, dan Ibnu Ubaidah berusaha memperketat periwayatan hadis dan penerimaan serta penulisan hadis. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat berlangsung pada tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Kondisi pada masa sahabat ini
perhatian mereka masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, sedangkan kepenulisan hadis tersebut belum begitu berkembang. Baik, yang keempat yaitu masa pembukuan hadis pada masa tabi'in. Masa tabi'in sering disebut sebagai masa pengkodifikasian hadis, al-jam'u wal tadwin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan pada para gubernur seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Ada beberapa teknik pembukuan hadis pada masa tabi'in. Yang pertama, munsanaf, yaitu sesuatu yang tersusun atau teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih, mencantumkan hadis marfu, maufu, dan matu seperti munsanaf Abdul al-Razak al-Muntaha. Sesuatu yang dimudahkan, yaitu teknik pembukuan hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum fikih. Yang kedua, al-musnad, yaitu sandaran. Sandaran, teknik pembukuan hadis yang didasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, seperti musnad asy-Syafi'i, berarti hadis-hadis yang dihimpun asy-Syafi'i sistematikanya didasarkan pada nama sahabat yang meriwayatkannya. Baik, selanjutnya pada materi ke-5 dan ke-6 yaitu mengenai jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah dan para penyusun pertama kitab hadis. Materi ini saya satukan karena masih ada terkaitan di dalamnya. Dengan dukungan para ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada penghafal, yaitu Amrah bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Siddiq. Keduanya merupakan ulama besar di Madinah dan banyak menerima hadis dan paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Di samping itu, Khalifah Umar juga memerintahkan Muhammad bin Hisham Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis yang ada pada para penghafal hadis di Hijaz, Madinah, dan Mekah, dan Suriah. Az-Zuhri adalah ulama besar dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Sejak saat itu, perhatian para ulama hadis dalam pengumpulan penulisan pembukuan hadis mulai berkembang, hingga pada abad kedua Hijriah. Dikenal beberapa orang penghimpun dan penulis hadis, di antaranya ada Abdul Malik bin Muhammad Abdul Aziz bin Juraiz di Mekah, Malik bin Anas atau Imam Malik, dan Muhammad bin Ishaq di Madinah, Ar-Rabi bin Sabih, Sa'id bin Urabah, dan Hamad bin Salamah di Dinar, Al-Bashri di Basra, Sufyan As-Sauri di Kufah, Ma'mar bin Rashid di Yaman, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i di Syam, Suriah, Abdullah bin Al-Mubarak di Khurasan, Iran, Hashim bin Bashir di Wasit, Irak, Jarir bin Abdul Hamid di Rai, Iran, dan Abdullah bin Wahab di Mesir. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai kodifikasi hadis, hadis-hadis Rasulullah tentang penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW, penulisan hadis pada masa sahabat, penulisan hadis pada masa tabi'in, jasa Umar bin Abdul Aziz terhadap as-sunnah, dan para penyusun kitab hadis. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.